Baik, sebelumnya sudah kita bahas bagaimana rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi kedua rumus ini digunakan untuk menggantikan fungsi if jika nanti if-nya ada banyak atau kondisinya terlalu banyak sehingga nanti if-nya akan panjang sekali. Kita bisa sederhanakan menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Sebagai review, di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang VLOOKUP. Jadi ini adalah formulanya. Ini juga untuk HLOOKUP, ini formulanya. Vertical lookup, jadi kalau datanya itu adalah berjajar ke bawah, kemudian horizontal lookup kalau datanya berjajar ke samping. Nah, yang kita bahas sekarang sini adalah pengembangan tentang VLOOKUP dan HLOOKUP ini. Pengembangannya maksudnya bagaimana? Di dalam 4 parameter ini, jadi dari 4 parameter ini nanti kita akan buatkan satu buah logika lagi. Jadi ada logikanya gitu. Tidak sembarang kalau misalkan di tabelnya mungkin saja nanti tabelnya kita ngambil 2 tabel atau 3 tabel. Atau mungkin kolom dan baris itu tidak sama antara satu kondisi dengan kondisi yang lainnya. Nah, terlebih jelasnya kita coba lihat contohnya di sini. Di latih 7 sini kita coba lihat yang mencari golongan di sini. Golongan ini didapat dari tentunya pembacaan tabel di sebelah ini. Baca tab inilah golongannya. Nah, kunci nanti untuk menentukan golongannya itu apa, berdasarkan jelas adalah lama kerja ini. Lama kerja ini yang kita tentukan. Misalkan 10 sekarang. 10 berarti di sini kita akan lihat ini lebih bawah terus sini. Nah, otomatis dia akan berada di sini mengikuti yang 9 ini karena 12 sudah lewat. Tentunya karena dia data menjadi ke bawah, kita gunakan VLOOKUP gitu. Kita gunakan VLOOKUP yang ini. Kuncinya tadi adalah golongan ini. Lama kerjanya ini sebagai kuncinya. Kemudian berikutnya, tadi sudah kita dapat bahwa ini adalah kita ambil adalah yang 9 ini. Tetapi ada kondisi lagi di sini. Kolom yang kita ambil, nah saya blok dulu ya. Saya blok di sini absolute seperti biasa. Sekarang permasalahannya di kolomnya. Kolom yang kita ambil itu adalah ketiga ini diperlukan. Ketiga ini diperlukan. Sehingga kita tidak bisa menentukan kolom kedua, kolom ketiga, kolom empat itu sembarangan, tidak bisa. Apa yang menentukan kolom yang kedua, apa yang menentukan kolom ketiga dan kolom keempat ini berdasarkan pendidikannya. Ya, setelah fill up kan langsung kita ambil kolom keberapa. Tapi sekarang kita isi berdasarkan pendidikan. Nah, jika pendidikannya sarjana, berarti kita ambil kolom yang kedua ini. Nah, jika pendidikan SMA, berarti kita ambil kolom yang ketiga. Jika pendidikan SMP, berarti kita ambil kolom yang keempat. Nah, sehingga untuk menentukan ini kan ada 3 kondisi, jadi kita tambahkan nanti if. Jika pendidikan sama dengan sarjana, ya, maka kita ambil kolom yang kedua. Ini yang kita ambil, kolom yang kedua. Kemudian jika pendidikannya ini sama dengan SMA, maka kita ambil kolom yang ketiga. Ini ya, 1, 2, 3. Nah, sisanya otomatis kolom yang keempat. Kita gunakan if sebanyak 2, sehingga nanti tutup kurungnya 2. Ini baru nanti adalah kolomnya yang keberapa. Nah, perhatikan nanti kita gunakan VLOOKUP ke bawah. Ini ada rentangannya. Ngerti data turut dan rentang, sehingga kita gunakan true atau 1. Nah, tambahannya di sini adalah, jadi kalau misalnya kita lihat tadi adalah di sini 10. Jelas baris ini yang diambil, karena ini udah lewat 12. Nah, tetapi sekarang untuk menentukan kolom yang keberapa ini diambil berdasarkan pendidikan. Nah, jika di sini karena pendidikan SMA, berarti kita ambil kolom yang ketiga, 3C di sini. Kalau misalnya siapa tahu yang adalah SMP, otomatis akan munculnya 3B. Nah, ini kira-kira di sini. Nah, ini untuk yang golongan, silahkan dipahami. Jadi di sini nanti adalah yang pertama di sini logikanya itu di kolom atau barisnya. Nah, sehingga nanti ada, kalau misalnya kita VLOOKUP atau HLOOKUP, nanti rumusnya di sini atau di sini ada if-nya. Ya, ada if. Ya. If itu ada di logika di kolom atau barisnya itu. Nah, ini untuk yang logika offset istilahnya.
Nah, berikutnya gaji. Kalau misalnya kita lihat gaji sekarang, gaji itu kita ambil dari tabel gaji sini. Kuncinya tentu golongan. Nah, jadi sini tidak ada if lagi karena cuma satu satu kolom saja yang kita cari ya. Ini kolom gaji saja. Ini biasa, saya tidak terlalu detail bahasnya. Kuncinya adalah golongan ini, golongan. Kemudian tabelnya adalah ini, absolute. Kita ambil kolom yang kedua. Ya. Nah, itu kira-kira untuk yang offset. Ingat ya, di sini tambahannya adalah di sini. If-nya itu sama, lookup-nya itu sama, tapi ada tambahan if-nya. Nah, sehingga nanti kalau misalnya belum paham VLOOKUP dan lookup harus pelajari dulu dengan detail yang sebelumnya. Karena sekarang ini sudah menambahkan if. Dan jangan lupa juga fungsi if yang sudah kita pelajari. Ya. Nah, berikutnya adalah latih 1. Coba latihannya langsung. Nah, di latih 1 ini kita mencari harga satuan sekarang. Ini kasusnya beda sekarang. Jadi loop offsetnya itu di tempat yang berbeda. Nah, coba langsung saja ya. Saya ingin mencari harga satuan. Saya sudah ada 3 tabel yang berbeda. Kalau misalnya kita lihat sini, yang pertama adalah Citos nama barang. Kita cari sini, Citos. Kacang Garuda. Sini tidak ada. Kita cari di sini, kacang Garuda. Nah, jadi datanya itu menjajar ke bawah. Saya kita gunakan VLOOKUP jelas. Ya. VLOOKUP. Kuncinya adalah nama barang ini. Kita mau tahu harganya berapa berdasarkan nama barang. Nah, kemudian berikutnya adalah tabelnya. Nah, sekarang tabelnya bermasalah. Ada 3 tabel gitu. Tidak boleh Anda ngeblok seperti ini, salah otomatis. Ini kolom kedua, ini kolom ketiga, itu beda. Nggak bisa ngeblok seperti ini. Kapan saya ngeblok yang snack ini, ya, kapan saya ngeblok yang snack itu, jika nanti jenisnya ini sama dengan snack. Ya. Jika jenis sama dengan snack, berarti kita blok yang snacknya. Nah, jelas di sini nama ya, snack. Nggak usah di absolute, nggak apa-apa. Nah, kapan kita ngeblok sekarang yang kacang? Ya, jika jenisnya ini sama dengan kacang, baru kita blok yang kacang. Nah, sudah diisi namanya kacang. Nah, sisanya di sini baru otomatis blok yang mie instan. Blok yang mie instan. Kondisinya 3, if-nya 2, tutupnya pun 2. Ya. Ini baru yang tabel array parameter kedua. Sekarang parameter ketiga. Gitu ya. Kita ngambil kolom yang keberapa? Gitu. Ingat ya, ngambil kolom tadi awal kita blok. Di sini kolom yang kedua. Yang di sini kolom yang kedua. Di sini juga kolom kedua. Sehingga semuanya 2 sama. Kalau misalnya beda-beda dari tiap tabel, baru sikat if lagi. Ya. Otomatis di sini ini berupa karakter ya, tidak terurut ya. Nah, Anda silahkan langsung saja. Total gimana? Total adalah gampang ya. Jumlah kali harga satuan itu tidak ada masalah. Nah, yang saya tekankan adalah yang di harga satuannya. Di sini. Ya, jadi sekarang berarti logikanya itu adalah di bagian kemungkinan kita di bagian tabel array. Nah, di sini sekarang ada if-nya. Ada if di bagian sini. Nah, nanti sesuaikan dengan kondisi soalnya atau kondisi kebutuhan yang nanti Anda buat. Kalau misalnya tabel ini berbeda, itu jarang orang tuh buat tabel berbeda. Kenapa ini dibedakan? Lebih baik kita jadikan satu saja di sini, kan itu lebih gampang ya. Tapi siapa tahu nanti kalau Anda ketemu kasus misalnya seperti itu, mengharuskan tabel yang berbeda, atau Anda sudah terlanjur buat tabel yang berbeda, supaya tidak menyatukan lagi, Anda boleh gunakan rumus yang tadi. Ya, itu kira-kira 2 jenis, ada di bagian kolom dan atau barisnya. Di sini adalah di bagian tabel array-nya. Nah, untuk penerapannya, kita coba yang kedua nih. Ini agak beda dikit, tetapi kita coba penerapan VLOOKUP. Anggap Anda mempunyai sebuah warung kecil-kecilan. Gitu. Di sini ada di sebelah kiri ada daftar menunya. Di sini ada daftar menunya. Nah, ada nama, ada harga. Gitu. Nanti ini dikosongkan dulu.
Jadi kalau misalnya ada orang belanja gitu, nanti Anda silahkan catat menunya apa yang dibeli. Tentunya ini menunya isi bebas kesukaan Anda ya. Nah, silahkan siapapun, misalnya mumpung gratis di sini. Porsi yang Anda tentukan, harganya ini. Nah, harganya misalkan saya beli di sini adalah gudeg biasa. Pastikan nanti tulisnya sama gitu. Sama maksudnya itu adalah spasinya sama, misalnya huruf besar kecil tidak masalah. Yang penting spasinya harus sama. Gitu. Saya beli rame 1, saya beli Fanta 2. Ya. Nah, maunya saya nanti di sini di harga ini otomatis akan ada perkalian antara harga di sini dengan porsinya. Misalnya kalau gudeg biasa sini, gudeg biasa saya beli sini 1, berarti otomatis 1 dikali 1.600 hasilnya 1.600. Di sini rame misalkan 1.200 kali 1 1.200. Kalau misalnya Fanta 2, maka harganya adalah 600 sehingga saya adalah 1.200 munculnya. Nah, masalah yang pertama adalah yang jelas adalah harga dikalikan porsi kan gitu ya. Sekarang kita mencari harga dulu, ya, mencari harga. Saya ingin tahu harga, saya sudah tahu nama menunya, ya. Sekarang nanti Anda gunakan VLOOKUP, mencocokkan tabel. Kuncinya adalah menu yang sudah Anda input tadi. Kuncinya adalah menu yang sudah Anda input tadi. Nah, di sini kemudian berikutnya tabel daftar menunya. Absolut, kita ambil kolom yang kedua, kita ambil harga. Isikan 0. Nah, saya copy ke bawah. Tentunya nanti rumusnya di copy ke bawah. Nah, di sini ada error. Kenapa error? Karena di sini kosong. Nah, di sini kosong. Oh, Anda masukkan nomor sampai nomor 2 saja. Jangan seperti itu. Nanti biar otomatis di sini. Jadi kalau misalnya saya masukkan di sini, saya kosongkan. Kalau Anda ngetik, nanti harus ngetik rumus lagi sini. Kurang efisien. Nah, jadi kalau misalnya nanti Anda nambah misalkan spread, biar otomatis nanti sini. Jadi tidak usah nanti Anda copy rumusnya lagi. Jadi copy sampai ke bawah. Karena kemungkinan orang atau pesan barang tidak mesti harus 5 full. Gitu. Bisa aja cuma 1, bisa aja 3, bisa aja 4. Nah, biar nanti otomatis. Gitu. Harusnya ketika ini kosong, jadi ketika menunya kosong, ini juga harusnya kosong. Gitu. Nah, sehingga sini saya hapus dulu ya. Jika menunya ini sama dengan kosong, gitu, maka otomatis 0. Gitu. Ya, atau kosong dimasuk boleh. Selain itu baru yang tadi. Gitu. Ya, jadi kalau misalnya nanti jika menunya udah isi maka otomatis 0. Jadi saya copy. Nah, ini masih muncul harga satu menu, satu porsi. Nah, terakhir silahkan dikalikan dengan porsinya. Kalau porsinya 1, porsinya 2, kalikan 2. Nah, misalnya saya beli 3. Ini 2 ya, 1. Ini beli 3. Nah, itu misalnya. Atau misalnya Anda hapus ini, ya silahkan. Tapi kalau pas ingin mengisi, jangan sampai ada yang salah. Ada tambahan spasi di 1 titik. Nah, otomatis akan error ya. Nah, itu kesalahan Anda berarti mengisikan menunya. Jadi nanti diisi rumus adalah yang ini, saya kuningkan. Yang satu isi rumus ini. Nanti tinggal di copy ke bawah. Sisanya berarti diketik manual gitu. Nah, berikutnya yang perlu diisi rumus adalah nilai transaksi. Ini diisi rumus. Nilai transaksi adalah total dari semua harganya yang di atas. Sehingga nanti Anda gunakan fungsi sum yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sum dari ini. Ya. Nah, ini silahkan isikan di sum. Yang kuning saya isi rumus. Total bayar ini maksudnya adalah uang yang Anda berikan ke kasirnya. Misalkan saya belanja 6.200, saya tak punya uang pas, saya belanja menggunakan 10.000. Nah, otomatis di sini muncul kembaliannya. Kembaliannya didapat dari total bayar dikurangi nilai transaksi. Nah, ini isinya bebas. Nah, kalau sudah tinggal disesuaikan saja formatnya biar bagus. Nah, ini kira-kira ini contoh pengaplikasian saja ya, yang sederhana sekali. Nanti bisa Anda gunakan kalau misalkan Anda punya toko yang besar gitu, misalkan toko besar, ada orang pesanannya banyak, Anda sebagai supplier gitu ya. Anda ingin menjual barang, ada pesanan, silahkan buatkan dalam Excel biar lebih gampang. Daripada harus manual. Nah, ini kira-kira sekarang kita lanjut ke latih 3. Nah, di latih 3 ini tinggal penerapan saja dari yang materi sebelumnya.
Nah, kita lihat contoh yang pertama sih adalah mencari negara asal. Negara asal dicari menggunakan fungsi if. Nah, ini kita gunakan fungsi if. Ada banyak fungsi 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga if-nya 5 harusnya. Kita gunakan di sini. Jika saya pakai navigasi ya, kiri kanan, sama dengan NE, maka di sini adalah Netherlands. Ya. Kemudian jika kode tulis sama dengan USA, maka United States of America. Ya, lanjut lagi, jika kode tulis sama dengan CHI, maka People Republic of China. Ya, lanjut lagi, jika kode tulis sama dengan Mal, maka di sini adalah Malaysia. Lanjut lagi, jika kode tulis sama dengan France, maka di sini adalah France. Sisanya otomatis Singapura. If-nya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Nah, ini mungkin kurang tutupnya. Nah, ini kira-kira untuk yang negara asal. Kemudian berikutnya adalah yang objek wisata. Objek wisata, kalau kita baca soal di bawahnya, tentukan pembacaan tabel objek wisata di bawah. Nah, bacaan tabel ya, datanya dia ke bawah. Jadi kita gunakan VLOOKUP, sudah langsung otomatis. Kuncinya itu adalah ini, KT, FBE, PBE, KT, PBE berarti adalah paket tool. Ya, paket tool. Kemudian tabelnya, nah tabelnya sekarang ada 2 gitu. Jangan sekaligus ngebloknya seperti ini, nanti tidak bagus. Ya, jika nah kapan kita ngeblok yang di sini? Jika nanti daerah wisatanya ini sama dengan Bali, maka kita blok yang di sini. Absolut. Kemudian selain itu otomatis blok yang Jawa. Absolut. Tutup F-nya dulu. Kemudian berikutnya kita ngambil kolom berapa? Kedua tabel ini semuanya kita ambil kolom yang kedua. Ya, isikan 0. Nah, kalau Bali dia terus ngambilnya di sini. Kemudian berikutnya jenis wisata. Jenis wisata itu adalah menggunakan if ya, ada 3 kondisi. Jika paket turnya ini sama dengan KT, maka otomatis akan muncul siklus. Kemudian jika paket tur sama dengan SBR, maka otomatis munculnya adalah hiking. Nah, sisanya otomatis munculnya adalah religi. Ini ada kesulitan harusnya. Kemudian berikutnya biaya paket tur. Nah, biaya paket tur sini. Biaya paket tur ditentukan berdasarkan jenis wisata. Jika siklus maka sekian, jadi sekian. Nah, kita pakai if biasa lagi. Jangan sampai lupa materi if yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jika jenis wisata sama dengan siklus, maka di sini adalah 5.700.000. Kemudian jika jenis wisata sama dengan religi, otomatis di sini 2.250.000. Nah, sisanya adalah 3.300.000. Tutup sebanyak if-nya. Ya. Kemudian berikutnya adalah biaya tambahan. Nah, biaya tambahan sini. Biaya tambahan kita membaca tabel biaya. Nah, sudah ada tabelnya, belajar ke bawah ya datanya. Saya gunakan VLOOKUP. Kuncinya adalah ini KT PBE ini, berarti kuncinya adalah yang di paket tur. Ya. Kemudian tabelnya di sini di blok absolut. Tabel kolom keberapa? Nah, ini kolomnya sekarang ada 2, Bali sama Jawa. Jadi jika nanti daerah wisatanya sama dengan Bali, maka kita ambil kolom yang kedua yang Bali ini. Selain itu kolom yang ketiga. Tutup sebanyak, if-nya cuma 1. Nah, berikutnya adalah mengisikan 0. Nah,
ingat nanti parameter ada 4 ya. Jadi ketika Anda ngetik sebenarnya sudah kelihatan nanti kalau table array ini adalah kolom index, rank lookup-nya dan seterusnya. Total biaya. Total biaya itu adalah biaya paket tur tambah biaya tambahan. Biaya paket tur ditambah biaya tambahan. Nggak ada kesulitan harus di sini. Nah, yang terakhir, bonus travel bag diberikan bagi turis yang baru serta religi. Nah, atau nilai total bayar di atas 5 juta diberikan exclusive watch. Jadi ada 3 kondisi sini. Yang pertama ada memperoleh travel bag jika religi, yang kedua memperoleh exclusive watch jika di atas 5 juta, sisanya akan kosong. Nah, sehingga ini adalah jika yang pertama jenis wisata sama dengan religi, maka otomatis dapatnya travel bag. Nah, kemudian jika total biaya lebih dari 5 juta, maka dapatnya adalah exclusive watch. Sisanya otomatis kosong. Ya, tipnya 2. Nah, ini kira-kira untuk latihan logika offset. Ingat ya, jangan sampai lupa yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, karena nanti akan dipakai terus, kemungkinan akan terus dipakai, sehingga nanti Anda tidak hanya sekedar mempelajari apa yang sekarang kita pelajari, tapi mengingat yang sebelumnya sudah kita pelajari. Ini tentang logika offset yang ada di lookup. Nah, biasanya nanti data itu berjajarnya ke bawah biasanya, karena kita sering itu adalah nulis data itu ke bawah, jarang kita ke samping, karena scrollnya itu jauh ke samping, kalau bawah lebih enak. Kira-kira pertemuan kali ini, silahkan nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan dikomentari. Link untuk yang video sebelumnya nanti saya berikan di deskripsinya. Baik, selamat mengerjakan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.